Assalamualaikum, saya Sandi Maulana Yusuf dari Nondrek semester 2 ingin merangkum materi hukum pidana dari bab 1 sampai bab 3 yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SMH dan asistennya Dr. Muhammad Rendi Arisayandi SMH. Bab 1 Pengertian Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana formal dan hukum pidana material. Hukum pidana formal adalah peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. Merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan yang memuat larangan, berisi keharusan dan larangan, mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan. Contohnya KUHP. Fungsi hukum pidana ada dua. Fungsi umum artinya mengatur hidup masyarakat. Fungsi khusus artinya melindungi kepentingan hukum. Pembagian KUHP. Bagian umum berlaku untuk keseluruhan lapangan hukum pidana. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana. Berlakunya hukum pidana menurut waktu ada dua. Satu didasarkan asas legalitas, dua dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1. Menurut tempat, daratan negara, perairan atau laut teritorial, dan udara di atas wilayah negara. Bab 3. Tindak pidana. Istilah lebih banyak dipergunakan tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana. Alasannya, satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Dua, semua instansi penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Tiga, para mahasiswa biasa menggunakan istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya. 1. Perbuatan pidana. 2. Pertanggungjawaban pidana. 3. Mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua. Unsur objektif. Unsur objektif perbuatan, unsur melawan hukum, unsur yang memberatkan. Unsur subjektif kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, perasaan takut. Subjek tindak pidana hukum. Subjek tindak pidana manusia, tindak pidana umum. Manusia dan korporasi, tindak umum dan khusus. Bab 3. Pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode pembaruan KUHP. Evaluasi atau evolusionis pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. 2. Kompromis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Kriminalisasi suatu proses di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 1965 tentang penodaan agama. 2.
Kriminalisasi suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas, sifatnya terbatas. Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.